Kalau ini saraf namanya, ini kan ada jin, ada jin, ada jin, ada jin. Ini kalau disatukan ini terkunci, jadi dihack, suruh bunuh diri, suruh nggorok anaknya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, kami sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya juga sudah bersama sahabat kita Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, Bang J dan para pemirsa, sering sekali di kehidupan atau di sekitar kami itu ada masalah-masalah yang terjadi di kehidupan. Seperti contohnya misalnya Pak Ustadz, saya mendengar di pemberitaan media ya, ada seorang anak itu, siswa yang dia karena orang tuanya itu tidak bisa membiayai sekolah, akhirnya tidak mau keluar rumah gitu Pak Ustadz, mengurung diri sampai akhirnya orang tuanya itu meninggal. Selama 4 tahun itu anak mengurung diri di dalam kamar yang akhirnya terjadi situasi yang sangat buruk dan mengenaskan bagi si anak itu. Jadi awalnya itu ya karena orang tuanya tidak bisa membiayai gitu Pak Ustadz. Akhirnya mengurung diri, diem di dalam kamar seperti itu. Nah, kira-kira akhlak yang seperti apa kira-kira yang bisa menyebabkan si anak itu terjadi seperti itu, agar kita semua bisa mawas diri lah seperti itu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau menurut saya pertanyaanmu belum pas tuh. Jadi belum pas tuh yang kamu tanyain mengurung diri. Banyak yang mengurung diri itu sebenarnya, nggak cuma anak-anak, orang dewasa banyak mengurung diri. Salah satunya di KPK itu kan banyak dirinya dikurung itu. Terkurung itu. Nah, iya. Jadi, karena tekanan-tekanan. Ya. Jadi pertanyaan ini belum pas sebenarnya. Kamu itu yang mau kamu tanyain itu yang mana nih? Jadi saya itu belum paham nih, yang mana nih? Yang mana yang mau kamu tanyain? Apakah seorang anak itu dia tidak keluar karena tekanan dari sekolahan, karena tidak bisa membayar uang sekolah? Nah, itu bisa. Atau karena dia mengalami malu mungkin gitu? Bisa. Ya, bisa itu. Seperti itu. Jadi kalau sebenarnya proses seperti itu terjadi normal, itu normal di dalam pikiran manusia, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, itu normal pikiran seperti itu. Tetapi yang menjadi tidak normal adalah mengurung sampai 4 tahun, itu tidak normal. Mengurung seminggu aja dilarang oleh agama. Karena itu adalah lanjutan macam-macam. Jadi kalau sudah seminggu itu apa yang terjadi pada orang itu, nggak cuma si anak ya, orang itu apa? Dia malu yang berkelanjutan. Dia nggak mau ketemu sama teman-temannya. Kemudian apa lagi? Takut mungkin Pak Ustadz. Iya, bisa aja takut atau malu. Kemudian dia juga apa namanya ini, nggak pede, nggak pede. Kemudian bisa aja dia dibully, sehingga seperti itu. Kemudian karena dia tahu orang tuanya nggak mampu atau ini, akhirnya kan semua berkecamuk di dalam pikiran si orang tersebut ya, atau anak tersebut. Jadi ini tidak lebih juga dari keadaan orang tuanya sebelumnya sebenarnya. Jadi loh, kenapa yang salah orang tua? Iya.
Jadi anak yang punya sifat mengurung yang lebih itu, atau anak yang mudah sekali putus asa, atau anak yang mudah sekali emosional, marah, memaki, omong jorok, itu tidak lepas dari orang tuanya juga. Kalau orang tuanya pasti ngomong, itu lingkungannya. Nah, begitulah manusia. Manusia itu sangat jarang sekali mau mengakui kesalahannya. Itu tipe manusia seperti itu. Apalagi kita yang muslim, kalau sudah sholat, baca Quran, ngaji, kajian, gurunya kira-kira orang top, itu udah nggak merasa dirinya nggak punya salah, nggak punya dosa. Padahal dia tahu bahwa anak turun Nabi Adam itu semuanya berdosa. Jadi di situ harus difahami. Jadi nggak ketemu kalau seseorang itu dia istighfar, tapi kalau memang dia diperlihatkan salahnya nggak mau mengakui, itu tetap salah di hadapan Allah Ta'ala. Karena bagaimana seorang itu bisa muhasabah kalau tidak ada yang mengingatkan. Itu pun sebenarnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana si anak itu tadi seperti itu. Dia umpamanya putus asa, malu dan sebagainya. Nah, ini orang tuanya memang bisa aja memang punya tipikal seperti itu juga. Putus asa dan pemalu. Iya, dia punya pasti. Dia punya pastinya seperti itu. Kalau enggak, bapaknya enggak taunya tidak mampu memberikan kata-kata di depan orang banyak, umpamanya. Seperti itu. Jadi kalau tidak mampu memberikan kata-kata, maksudnya kalau orang itu ada di panggung itu kan ada demam panggung lah, itu itu nggak perlu nunggu di panggung sebenarnya, tapi di orang banyak aja, lingkungan kecil aja dia udah banyak diem. Jadi yang sering bicara biasanya adalah istrinya. Nah, seperti ini malah menjadikan sesuatu yang menjadi tidak baik. Jadi ujiannya seperti itu, sehingga si orang tua ini tidak bisa menjadi imam. Nah, kalau tidak bisa menjadi imam, ujiannya kepada anaknya juga lebih pemalu lagi. Anaknya biasanya lebih pemalu. Ada salah satu anak atau dua orang anaknya itu lebih pemalu daripada ayahnya. Seperti apakah itu bisa mengarah kepada halusinasi bagi si anak itu, Pak? Iya, bisa aja. Semuanya itu bisa terjadi aja. Jadi itu tergantung Allah mau bagaimana. Kalau si anak ini momennya malunya kuat, sehingga dia pikir itu ya memang ayahnya nggak mampu membiayai, kan nggak ketemu jalan keluar. Jadi seorang yang malu di depan umum itu kan dia kalau dikasih tahu, dia ngerti kalau saya itu malu di depan umum, tetapi dia nggak ngerti gimana caranya. Saya itu nggak malu di depan umum, itu kan nggak tahu dia caranya. Gimana Pak Ustadz caranya, Ustadz? Karena saya juga kadang-kadang kalau di depan umum suka malu ya. Kamu ngelakuin apa malu di depan umum? Kadang-kadang mau memposisikan, menaruh diri aja di depan umum itu kadang-kadang suka malu-malu gitu, Pak. Ya, ada nggak apa-apa, ini di depan kamera boleh-boleh aja lah. Kalau anak ini menyendiri di kamar malu, itu salah satu bentuk protes terhadap orang tuanya. Bisa protes, tetapi itu nanti kebablasan, keterusan, nggak boleh juga sebenarnya. Jadi wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah dalam dalam suatu masalah di dunia atau di dalam menjalankan kehidupan dunia itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang anak boleh ngomong dengan orang tuanya. Orang tua juga boleh ngomong dengan anaknya. Boleh ngomong itu maksudnya diskusi. Jadi tidak bisa anak itu diem atau anak ditekan oleh orang tuanya, orang tua ego kepada anaknya. Seperti itu tidak boleh. Karena ada anak itu karena orang tuanya pingin anaknya pandai, bisa aja si anak kecil ini, si SD ini kalau nilainya buruk dipukulin sama ayahnya atau ibunya ya. Walau alam nih ya. Ini cerita banyak aja. Itu, Ustaz. Lah iya, kan gitu. Pinginnya itu anaknya nomor 1 terus gitu ya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya itu dilarang. Nah, suatu ketika anaknya juga gitu. Di SMP sama, dia nggak bisa pukulin lagi. Di SMA nggak bisa pukulin lagi. Anaknya kan ada dendam lama-lama dengan ayahnya. Nah, bisa aja dengan dendam inilah sebenarnya banyak sekali makhluk yang bicara di tubuhnya. Sudah bicara di dalam tubuhnya istilahnya. Berarti perilaku keras orang tua terhadap anak menyebabkan anak ini
ada tekanan batin, Ya. sehingga bisa juga halusinasi itu nanti. Nah itu halusinasi atau apa namanya skizofrenia. Jadi halusinasi itulah yang terjadi sebenarnya. Itu juga sama, itu jin yang masuk ke dalam pikiran, ngehack otak seseorang, kemudian dikunci sama Ifrit sama Dajjal. Karena orang halusinasi, jenis halusinasinya apa? Itu tergantung nanti. Jadi kalau dikunci itu kan apa? Dia putus asanya kelewat batas, sedihnya kelewat batas, kecewanya, kemudian cemasnya, takutnya itu kelewat batas istilahnya. Jadi kesannya itu orang tersebut tidak yakin adanya Allah. Nah, gimana mau yakin adanya Allah wong dengan orang tuanya ada dia dipukulin, jadi kan nggak ketemu dia. Harusnya orang tua itu ngajarin dekat pada Allah Ta'ala, tetapi orang tua itu arogan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu ada yang marah, ada yang akhirnya putus asa, akhirnya dia macam-macam. Dan biasanya orang tua itu kalau digituin biasanya merasa nggak salah. Saya kan orang tua ya pengennya itu anak saya pandai lah, ya pandai itu ngomong lah pandai, bukan mukul. Betul, kan gitu. Iya, betul. Dianggap itu anaknya itu lawan di UFC atau di boxing atau gimana. Wah, anak kan kecil ya, nggak bisa seperti itu. Jangan. Kalau memang anak dianggap ini ya sudah ikut boxing aja, sekalian lawan itu orang-orang yang di boxing atau di UFC ya. Melatih berani. Melatih berani, jangan dengan anak kecil. Ya walaupun orang tua itu maksud saya baik, maksudnya baik gimana? Nggak bisa. Pencuri itu kalau ditanyain ya dia bilangnya rata-rata untuk hidup. Ya kan gitu. Halusinasi Ustadz ada beberapa contoh gitu, ada halusinasi penglihatan, kita lihat tapi orang lain nggak melihat, itu salah satu bentuk halusinasi. Penciuman sama. juga, nih cium bau bangke nih, tapi yang lain nggak mencium, itu masuk halusinasi juga seperti itu. Itu belum masuk kategori halusinasi, yaitu hanya cuma kalau nyium bau bangkai yang lain itu bisa aja memang anginnya hanya di dia aja mengarah. Gitu. Anginnya di dia. Di dia aja. Bukan dia tuh halusinasi, halu lu enggak. Kamu nyium bau bangkai enggak? Kamu enggak. Ini kok nyium ya aku ya. Waktu di belum gosok gigi ini 2 hari 2 malam nggak taunya. Kalau ada orang yang misalnya dia mengkonsumsi obat-obatan seperti itu Pak Ustadz, dia batuk apa enggak, misalnya obat-obatan yang narkoba lah seperti itu, kemudian dia dan sejenisnya ya jalan gitu, dia melihat wah itu ada orang tuh, nah itu halusinasi padahal orang lain tidak melihat Pak Ustadz, itu halusinasi juga. Bisa aja kalau memang dia seperti itu, bisa aja. ya. Penglihatan ya, penglihatan atau suara atau sama aja mendengar dia. Jadi halusinasinya orang yang kena obat-obatan itu begini, ini ada 2 yang sering saya tangani orang-orang yang kena obat-obatan itu. Yang satu dia nggak ada halusinasi tapi pengen sembuh. Pengen sembuh, saya nggak punya halusinasi. Yang satu lagi halusinasi, tapi juga pengen sembuh, tapi nggak ngerti kenapa halusinasinya. Nah, kalau yang tidak halusinasi agak lebih mudah, dia dituntunnya lebih gampang. Yang penting kamu niat jangan main-main lagi dengan narkoba, kemudian saya ajarkan doa seperti ini, kemudian saya bantu doakan. Kemudian doa saya samalah membersihkan sesuatu yang ada di dalam otaknya atau darahnya. Sebenarnya di otaknya itu sendiri juga karena dia melakukan sesuatu hal yang buruk, narkoba itu dia ingin apa? Ingin santai. Dia ingin apa? Dia ingin tidak ketemu sama bapaknya atau ibunya. Dia ingin apa? Karena dia putus, dia ingin melupakan pacarnya. Semacam pelarian seperti itu. Kan seperti pelarian ya. Nah, mengalihkan. Itu pada saat itu nanti ada lagi. Kalau yang tidak halusinasi, kamu dulu pakai narkoba gimana? Saya pengen aja. Nah itu biasanya nggak halusinasi. Tapi ada ketergantungan juga. Ada ketergantungan karena sudah pernah ngerasain rasanya. Oh iya. Jadi kalau kamu itu makan sate ayam enak di situ itu. Kalau kamu makan sate ayam di sini nggak enak kan, terus inget yang dulu yang enak. Jadi ada kepengen. Apakah itu ada akhlak yang keliru juga untuk itu Pak Ustadz? Iyalah. Ketergantungan itu. Lah iya, yang dilakukan kan salah. Jadi bagaimana membedakan seseorang terkena halusinasi atau memang dia suka atau kepengen tuh?
bagaimana secara Ya, kalau yang kelihatannya itu Pak? jadi kalau yang namanya halusinasi itu ada sesuatu yang dia omongkan. Oh, ngomong. Jadi dia sadar ada yang ngomong di sini, gitu. Yang tidak ngomong itu bipolar, itu nggak ngomong. Oh, iya. Karena bipolar itu sebenarnya kesurupan tapi nggak tahu dia kalau dia itu kesurupan. Kalau bipolar itu sebenarnya kesurupan. Oh. Kalau bipolar menurut saya itu kesurupan. Insya Allah saya hafal. Cuma yang kesurupan itu sifatnya yang disurupin, sehingga dia sifatnya itu masuk pada motoriknya. Nah, titik itu sifat yang mana? Bipolar itu memang bisa aja umpamanya melihat bapak dan ibunya berantem terus nih. Dia kan sedih, nangis di kamar sendiri, nangis sedih, ayah ibunya berantem terus. Nah, beberapa tahun kemudian, bukan beberapa tahun ya, dia nangis sedih. Di antara nangis sedih yang beberapa bulan, minggu atau 1 tahun, dia kan mencoba, ya sudahlah, saya mending cuek aja dengan keluarga saya, yang bapak ibu saya juga berantem terus, kan gitu. Dia cuek, inginnya bebas, nyetel lagu mamanya di kamar itu dengan keras, lagu. Kemudian kalau udah itu kemudian dia dengar bapak ibunya sedih lagi, nangis. Nah, dua bentukan yang berbeda ini dia lakuin di titik yang hampir mirip. Dia sedih, nah dia kemasukan jin sedih. Pada saat dia itu seneng-seneng, tidak ingin mendengarkan bapak ibunya berantem, dia seneng-seneng, kemasukan jin seneng-seneng. Atau bahkan jin yang lebih cuek lagi, masa bodoh istilahnya. Nah, di titik itu bisa aja kalau ini jin ini sudah nyata diizinkan oleh Allah Ta'ala di tubuh itu. Nah, ini anak itu ngobrol di sini bisa aja nangis dia. Wih, on off gitu ya? Jadi iya, bisa on off seperti itu. Nah, itu dikatakan oleh teman-teman psikiater atau dokter, itu namanya bipolar. Kalau saya ya kesurupan tetap. Berkepribadian ganda. Nah, iyalah apa dia ngomong. Saya sih kesurupan. Oh, gitu. Dan orang yang seperti itu memang ya sama, mirip seperti halusinasi atau skizofrenia, itu mirip aja. Cuma dia nggak tahu. Tapi kalau ditanyain agak mendetail, dia bisa ngomong, saya tiba-tiba pengen nangis. Oh, bisa gitu. menceritakan ya? Kemudian saya pokoknya tiba-tiba pengen seneng aja. Nggak urusan dengan ini. Nah, ya itu kan kesurupan. Hatinya itu diajak ke arah sana. Seperti itu kalau bipolar. Kalau halusinasi enggak, dia ada yang ngomong. Di sini ada yang ngomong. Umpamanya ngomong suruh bunuh diri, loncat pada mall, loncat pada apartemen. Itu sebenarnya skizofrenia dia. Tapi gabung dengan halusinasi sudah. Ya, skizofrenia itu kan halusinasi sebenarnya. Kalau misalnya gini Pak, saya pernah dulu banget ini punya teman-teman yang suka apa itu namanya, makan sesuatu itulah Pak Ustadz ya, yang akhirnya seperti bikin kayak mabuk gitu. Nah, itu teman itu kalau lihat saya dia ketawa gitu. Oh, kamu kok lucu kamu. Di pandangan mata dia apa tuh? Ya saya nggak tahu. Nah, itu apa termasuk halusinasi atau sudah mulai kesurupan itu Pak? Itu halusinasi, kesurupan karena dia ada zat yang menjadikan dia itu pengen seneng aja. Iya. Ada zat istilahnya. Jadi itu kalau istilahnya zat itu dipergunakan oleh para spionase atau agent mata-mata itu ya Pak. Mata-mata itu bagus itu. Disuntikin, dihilangin yang ini itu, disuntikin orang bisa ngaku dia. Wah. Tanpa disadari dia ngaku. Iya, dia nggak sadar dia sudah kena zatnya itu. Oh, bisa seperti itu Mas Sada? Kalau otak saya sih insya Allah kayaknya bisa itu. Kalau seperti ada yang nembak orang mati itu disuntik itu bisa ngaku akhirnya. Bisa ngaku ya. Suntik aja itu yang masih sidang-sidang itu. Itu dari bahan jamur kalau tidak salah itu dulu. Iya. Dari jamur aja. Iya, jamur, pokoknya makan jamur dicampur telur gitu. Tahu-tahu lihat temennya ketawa ngekek. Terus kamu lihat orang temenmu lagi gimana rasanya? Kamu lihat temenmu rasanya gimana waktu itu? Bingung aja, kok ketawa dia ya? Akhirnya ikut ketawa saya. Karena dia aja ketawa, jadi ikut ketawa. Jangan-jangan pernah bertemu di tempat sesuatu yang bikin ketawa gitu. Apakah kalau orang yang itu terkena halusinasi itu bisa melakukan kriminalitas itu, bisa membunuh atau malah bisa aja kan kalau mamanya yang terjun dari
apartemen itu kan karena dia diputus sama suaminya atau dia punya utang yang nggak bisa bayar, akhirnya loncat. Itu kan seperti itu. Pada saat dia, jadi orang itu tahunya hanya bunuh diri. Padahal dia itu punya persoalan di sebelum itu. Sehingga pada waktu dia persoalan nggak ketemu-ketemu itu kan orang itu akan berpikir apa bunuh diri itu ringan apa ya, selesai apa itu kan. Nah, boleh dia mikir seperti apa, keinginan yang bunuh diri itulah masuk jin yang bisa ngehack pikiran, ngehack cara berpikir, mata, telinga, kemudian motoriknya itu dihack oleh jin. Lalu yang komputer medsos saja bisa dihack, apalagi jin. Kemarin Ustadz saya pulang dari sini itu saya kan deket perlintasan kereta, pintu kereta. Itu pintu kereta paling lama nutupnya. Jadi 2 menit kereta belum ada, 3 menit itu udah ditutup. Jadi kesan orang ketabrak kereta itu hampir tidak ada, karena kan lama dia. Ya, jadi dia harus nunggu Lama. Nah, kemarin kejadian ada wanita ketabrak kereta di situ, Ustaz. Sampai hancur, sampai lama. Mungut-mungutin serpihannya itu. Berkeping-keping. Iya. Nah, saya berpikir kenapa pasti disaksikan oleh pengemudi kendaraan banyak, karena kan 2 menit itu udah panjang tuh antrian. Ini sampai ada yang ketabrak kereta. Nah, orang itu nggak sadar atau kena halusinasi juga sampai tertabrak kereta itu. Kalau itu bunuh diri jangan-jangan. Kalau itu bukan halusinasi sebenarnya ya, menurut saya bukan ya. Kalau halusinasi dia pasti ada orang itu di situ bisa ditanyain sebenarnya. Orang ini nyebrang biasa atau nyebrang dengan pandangan itu kosong. Seperti itu. Jadi nggak lihat kiri kanan, nyebrang aja dia biasa kayak begini. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Itu bunuh diri. Wong dia juga nggak lihat ada kereta apa enggak. Kan dia hanya nyebrang aja. Berarti dia pikirannya dia malah kosong. Pikiran dia kosong itu bisa aja dia mikir sesuatu yang tidak sadar bahwa dia itu mau nyebrang rel kereta. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kata orang-orang itu ada jin budek atau setan budek. Iya, sering begitu. Enggak seperti gitu itu. Jadi setan budek yang disalah-salahin, kasihan itu setannya udah budek disalah-salahin lagi ya. Enggak boleh. Jadi kalau memang wanita itu sampai tertabrak kereta, satu itu Allah sudah mengizinkan. Berarti orang ini memang meninggalnya Takdirnya begitu. Takdirnya ketabrak kereta. Nah, kenapa? Pasti dari titik itu Allah pasti akan bukan Allah. Pasti orang itu pasti punya kesalahan. Pasti punya kesalahan, banyak kesalahan seperti itu. Kalau ditabrak berarti orang ini biasanya termasuknya itu keras, sejak dulu itu keras. Dengan suami ya keras, dengan mertua ya keras, dengan orang tua keras. Jadi agak sulit sebenarnya. Semaunya sendiri seperti itu. Nah, di titik keras, emosi, marah, semaunya sendiri inilah karena memang bisa aja dianggap oleh Allah Ta'ala ini orang kayaknya sudah nggak manfaat barangkali, jadi sudah diambil aja. Sehingga ya bisa aja karena suaminya juga jengkel, ini aku kalau begini terus rusak imanku kayak begini umpamanya ya. Itu kan dengan tidak sengaja itu kan dia mendoakan untuk diri dan istrinya sebenarnya. Jadi pada waktu dia ngerenung, kalau aku begini saya bisa rusak iman saya. Kenapa istri saya kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal ya saya sering ngasih tahu, tapi karena saya nggak mau berantem, ya sudah dia ngalah. Nah, ngalahnya inilah karena si suami itu mamanya dia cukup lumayan soleh, baik. Nah, ketabrak kereta itu ya sebenarnya orang itu pasti ada masalah di dalam keluarga. Keras, kaku, ngomongannya biasanya juga nggak nyaman, nggak enak, sudah tabrak kereta. Nah, nanti kalau ketabrak kereta suaminya kan bisa nikah lagi. Dia kan bisa nikah lagi dia. Akhirnya mudah-mudahan biasanya dapatnya ya orang yang insya Allah lebih baik, lebih gitu. Kalau badannya kayak tadi Pak Haji bilang hancur berkeping-keping sampai dipumutin, itu bagaimana itu gambarannya Pak Ustadz? Iya, itu kan gambaran kalau dia itu semaunya sendiri. Jadi hancur. Ya, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Makanya
Kenapa Islam itu harus ditata semuanya. Mulut dipergunakan, ya jangan ngomong ngawur lah. Kan gitu, nggak mulut tangan, kan begitu. Janganlah, mungkin pikiran ngawur, janganlah. Halusinasi itu sebenarnya kita detek dulu dia dari mana. Kalau dulunya dia disuruh bunuh diri karena dia dicerai sama suami atau dicerai oleh istrinya, berarti dia fokus itu salahnya di situ. Dia kecewa, jengkel, sedih, dan putus asa. Nah itu tidak boleh berlebihan. Sedih yang berlebihan nggak boleh, jengkel, kecewa itu nggak boleh. Karena yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Jadi nggak perlu yang seperti itu. Kemudian putus asa, tidak boleh. Orang muslim itu dilarang berputus asa dari rahmat-rahmat Allah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Berarti kita ajak seseorang itu untuk mohon ampun. Jika aku putus asa, kalau di sini suruh bunuh diri, doa aja biasa, ya Allah. Selesai sholat, doa, ya Allah, jika di kepalaku ada yang bicara bunuh diri, menyuruh saya bunuh diri, jika naik kendaraan disuruh nabrak bis, disuruh nabrak truk, disuruh jebur jurang, jika itu disebabkan karena putus asaku yang berlebih, di mana putus asaku kesannya tidak ada engkau, ya Allah. Kan gitu, orang putus asa itu kan kesannya tidak ada Allah di dalam hati, pikiran itu tidak ada. Makanya jin itu masuk, kunci sama dajjal. Lah udah nggak bisa keluar itu jinnya. Nah, kemudian doa yang baik, doa yang baik. Nanti mudah-mudahan jin itu mulai keluar sama dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Jalan keluarnya seperti itu. Insya Allah salah satunya jalan keluarnya doanya juga seperti itu. Doa ringan aja biasa kok. Kemudian kalau diputus sama pacar, ngumpet di situ, ini sama saja. Atau halusinasi, dia ngomong, saya dicari-cari orang nih, saya mau dibunuh gitu. Umpamanya kan itu. Benar. Saya diintip sama intel, saya diintip sama polisi. Dia selalu lihat korden dan nggak pernah keluar rumah. Nah, ini halusinasi ini sudah. Iya. Dan ini kalau kalimatnya itu saya diintip, saya di ini, saya mau dibunuh. Ini si orang ini biasanya pernah diancam oleh seseorang. Pernah diancam, entah dia itu dipalak sehingga dia ketakutan, diancam kalau kesini kalau nggak ngasih lagi tak bunuh. Itu kan masuk ke sini ya. Pak Ustadz, saya dititipin pesen nih sama ipar saya di Bali di rumah. Jadi ipar saya ini kan wanita Pak Ustadz. Kalau dia berhadapan dengan orang banyak itu katanya deg-degan Pak Ustadz. Apa itu? Maksudnya kan kumpul ya, kalau memberikan rapat atau di forum-forum gitu Pak Ustadz, itu sering deg-degan gitu. Apa itu termasuk halusinasi? Belum. Halusinasi itu kan ada suara yang dikatakan halu, itu kan ada suara. Ada suara yang di sini. Ada suara atau orang yang menghalukan diri itu. Merasa gitu bisa halu Pak Ustadz? Ada, bisa merasa artis itu kan halusinasi. Ustaz, teman saya nih Ustaz. Tar dulu belum jawabannya belum. Sabar. Teman-teman tunggu. Lanjut. Jadi kalau yang tadi belum halusinasi. Dia hanya ketakutan atau nggak percaya diri di depan umum. Nah, biasanya itu sejak dulu kalau dirunut sejak kapan deg-degan itu. Nanti dia akan bisa jawab kok. Sejak SMP. Sejak SMP. Kapan? Nah, dia nanti ingat. Sejak waktu saya itu disuruh maju ke panggung untuk baca Pancasila, umpamanya gitu ya. Nggak hafal, kemudian diketawain kan gitu. Trauma, itu kan trauma gitu. Nah, habis itu besok suruh naik deg-degan terus. Nah, itu trauma atau terpressure ya, tertekan istilahnya. Dan itu sama, deg-degan itu menjadikan kalau dokter ya bilang pada saat deg-degan itu adrenalinnya naik lah istilahnya. Kalau saya enggak, beda. Itu biasanya ya ada makhluk di jantung yang masuk pada waktu baca Pancasila itu atau baca apa atau disuruh di panggung, dia disorain. Jadi kayak ada pengalaman yang menjadikan dia itu bisa malu, takut, akhirnya nggak pede. Nah, di titik itulah jin itu masuk ke jantung. Sehingga pada saat dia di umum ya, karena udah berpuluh tahun ya, akhirnya kalau udah di umum itu deg itu menandakan jangan sampai nanti saya suruh ke depan ya gitu. Jadi itu cuma dia nggak tahu, akhirnya kalau di matanya itu kelihatan umum itu langsung deg-degan. Jadi kayak dia itu kayak di panggung yang dia itu mau disorakin gitu.
Itu belum halusinasi, tetapi itu sudah mengarah ke arah sana. Jalan keluarnya tetap mohon ampun seperti Ya, tadi, jalan Pak. keluarnya itu ya calik pintu, buka, keluar. Ya. Kalau jalan masuk tetap dari pintu. Enggak masuk. Jalan Baik, keluarnya baik, terima yaitu mohon ampun di situ. Ya kalau dia nanti ditanyain tahu kok. Jadi halusinasi atau skizofrenia itu insya Allah secara akhlak ketemu. Dan alhamdulillah yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala setelah ketemu dengan saya itu kan sudah banyak. Sangat banyak sekali. Jadi yang hanya ketemu lewat video call, alhamdulillah diberi kesembuhan. Banyak yang ketemu seperti itu, atau yang datang ke klinik, ya alhamdulillah banyak sekali diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Jadi halusinasi nggak perlu obat. Memang obat dokter, obat penenang itu memang dibutuhkan, boleh. Tetapi untuk menjadikan sembuh, ya ini salah satu jalan keluar secara akhlak Islami, di mana akhlak ini adalah mencontoh akhlak Rasul. Tapi kalau obat penenang itu yang ditenangkan apa dajjal itu Pak Ustadz? Enggak, yang ditenangkan itu kan sarafnya dilemahkan aja. Sehingga saraf yang dilemahkan itu kelistrikannya, kalau ini saraf namanya, ini kan ada jin, ada jin, ada jin, ada jin. Ini kalau disatukan ini terkunci, jadi dihack. Jadi orang itu dihack, entah mata, entah telinganya itu dihack. Suruh bunuh diri, suruh bunuh diri, suruh gorok anaknya. Jadi ibu-ibu yang kadang-kadang bunuh anaknya itu halusinasi. Nah, kenapa dia halusinasi kok bunuh anaknya? Lah kan yang nangkep nggak ngerti. Coba yang nangkep itu ketemu sama saya kasih tahu kok itu. Coba tanyain. Nanti bilang anak saya katanya anak iblis. Nanti udah betul itu. Selalu begitu. Bukan di matanya, oh kayak ayam nih dipotong. Ya itu bisa aja seperti itu. Nah di situ itu kalau di Indonesia masih aja ditahan. Kalau di luar negeri kan enggak. Tetapi ya enggak apa-apa. Yang penting kalau ada orang kaya halusinasi, katanya saya disuruh korupsi, mah itu bohong. Sebenarnya itu bisa. Jadi orang ibu-ibu yang gorok anaknya, yang katanya anak iblis, katanya anak setan, katanya ini anak ini. Sebenarnya si ibunya itu marahnya sama suaminya. Cuma nggak berani gitu. Sasaran pelampiasan bukan gitu sasaran. ya. anaknya. Karena dia marah sama suaminya terus-terusan. Itu kan lama-lama itu jinnya itu lah, namanya jin sama setan sama dajjal jadi satu, itu kan si anak yang baru lahir itu kan ya anak suaminya, ya dipengaruhi lah. Oh gitu. Apalagi wajah anaknya itu mirip suaminya. Caranya doanya seperti itu, cuma emang harus khusyuk, harus paham. Oh ya saya seperti itu, dan banyak kasus-kasus halusinasi. Insya Allah seperti itu, Pak. Gimana temannya tadi itu? Iya, teman saya itu nggak siang, nggak pagi, nggak sore ataupun malam, itu dia bisa melihat pocong dan lain-lain. Sampai teman-teman, kamu nih halu nih, apa-apa dilihat pocong dan lain-lain. Itu sebenarnya dia halu atau enggak, Ustaz? Gini, ada yang itu bisa melihat karena ilmunya. Ilmu turunan atau dia ilmu nyari, bisa. Tapi bisa juga dia itu halusinasi, bisa. Karena dia pengen dilihat oleh teman-temannya itu bisa. Ya, itu kan beralih. Nggak taunya akhirnya ya juga halusinasi dia. Bahaya. Atau dia menipu, situ pojokan itu ada kuntilanak. Nah, kadang-kadang kan menipu juga. Siapa tahu ada, ini orang pinter nih, kan gitu. Pinter nipu, nggak taunya. Kan seperti itu. Jadi itu juga halusinasi itu tergantung kalau di teman-teman dokter atau psikiater ya, ini dites itu, dia nulis lah apa isinya macam-macam. Iya. Nah itu kelihatan, ini halusinasi. Kalau saya dari mata atau dari cerita mulut, gerak tubuh itu ya insya Allah cukup lah nih. Bisa ketahuan Pak Ustadz. Insya Allah lah ya, insya Allah atas izin Allah lah. Jadi hati-hati, jangan menghalukan diri depan Pak Ustadz. Tapi memang ketahuan sih sebenarnya. Kalau Haji J sama Tung itu ya tetap ketahuan. Halu semua dua-duanya saya. Dua-duanya itu mereknya sama, takut sama istri. Kalau temennya Haji J itu bilang itu ada pocong, kan orang lain nggak tahu. Tapi kalau keseringan, nih orang ini halusinasi nih. Jadi halusinasinya baru nanti di breakdown kemana gitu. Bisa aja dia halusinasi karena gaya ngomongnya itu kayak emang nggak serius. Dan dia hanya cuma titik-titik tertentu hanya ngomong pocong, ngomong kuntilanak, ngomong pocong, ngomong gendruwo.
dia tidak ada aktivitas seperti orang yang bisa melihat seperti itu. Sampai dia sendiri takut Ustaz. Takut gitu. Sampai nutup mata Kalau gitu. itu laki perempuan? Perempuan. Alah. Sampai nutup mata karena serem gitu. Ya itu. Nah dulunya enggak seperti itu atau kenalnya sudah seperti itu. Kenalnya seperti itu. Oh, kenalnya seperti itu ya bisa aja memang dia ada ilmu yang seperti itu ada. Kemarin juga ada anak kuliahan itu sama melihat seperti itu ya genderuwo ya pocong ya ini. Ya itu ilmu yang dia dulu dapatkan disuruh ngamalin sama gurunya. Iya, suruh ngamalin. Akhirnya dia bisa melihat. Nah, setelah melihat malah takut ya. Iya. Nah, kesinilah sama bapaknya. Dan ya, alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala lepas dan alhamdulillah bisa nggak ngelihat sih. Malah enak katanya di sini kepalanya plong, matanya ringan, sesek di sini hilang seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi bisa aja itu ilmu turunan bisa ya Ci ya. Wallahu a'lam ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya kali ini manfaat sekali buat kita ya Pak Haji ya. Insya Allah amin. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pembicaraan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.